Nah, sekarang poin yang penting juga di sini. Jadi bagaimana nih kita sebagai pengikut Muhammad SAW, pengemban risalah Rasulullah ini harusnya bagaimana dalam etika berdakwanya. Ya jangan sampai kita terlalu memfokuskan kepada mereka-mereka yang sesungguhnya tidak membutuhkan peringatan, lalu kita fokus ke mereka. Karena kalau nanti itu yang dijalankan, terbalik jadinya. Kalau dulu Nabi Muhammad itu integritasnya tinggi. Ya misalnya gini, integritas tinggi itu gini. Rasulullah mendakwahi petinggi Quraisy, padahal mereka tidak mau menerima peringatan. Ya udah, Nabi Muhammad itu bisa keluar dengan tidak terkontaminasi. Ya. Nah, kalau dai-dai, ulama-ulama berhadapan dengan level politik tingkat tinggi gitu tuh, kebanyakan pulangnya sudah terkontaminasi. Jadi judulnya siapa mendakwai siapa. Ya, itu yang dikhawatirkan tuh. Ya, malah jadi berbalik. Kalau dai-nya levelnya masih nggak kayak Rasulullah, kemudian mendakwai petinggi, terbalik malah kegeeran. Malah menyampaikan pemikiran si petingginya, jadi agen si petingginya itu. Gitu tuh khawatirnya tuh buat para dai-dainya, sehingga pada akhirnya jadi umatnya bingung. Kok tiba-tiba setelah pertemuan dengan, ini saya lagi dapat curhatan tapi saya nggak terlalu terbuka ya. Jadi setelah Mukernas dia itu, nah gitu saya samarkan, organisasi besar ini, tiba-tiba semua bawahannya bingung, kok pemimpinnya kayak begini jadinya ya. Jadi 1 tahun terakhir ini kok jadi apa ya, kayak jungkir balik gitu Ustaz Deden, curhatannya ke saya. Jadi bahasanya gimana ya, usai Mukernas itu kayak ada kentut, baunya terasa, tapi nggak ketahuan siapa yang mengeluarkan ini. Gitu. Tertuduh semua Ustadz kalau begitu. Nah, iya, ya adalah di balik ini semua, oh ternyata seperti ini. Misalnya pernyataan begini, saya kaget. Pernyataan mengatakan kalau konflik di Israel kemarin sekarang ini itu nggak ada hubungannya dengan agama. Ya, itu antara Hamas sama Israel doang. Jadi semata-mata politik. Nggak ada agama. Wih, kalau itu sebuah kalimat diplomasi diomongin di PBB untuk konsumsi orang-orang Eropa, Amerika, oke lah. Ya, mungkin diplomasi dia tingkat tinggi. Tapi kalau ke dalam umat Islam, wow, narasinya bahaya banget itu. Ya, narasinya bahaya itu. Bahaya sekali Ustadz itu. Iya, tapi itu sudah menjadi semacam suara bagi organisasi ini gitu. Wallah alam bisawab. Jadi inilah kalau belum baca surah Abasa ini dalam berdakwah itu. Tapi sudah terlanjur memimpin sebuah organisasi besar atas nama agama pula, padahal bukan di situ. Jadi ini soal apa ya? Strategi dan integritas dakwah. Sebetulnya ini persoalan ini. Integritasnya sebetulnya. Ya ini kalau dari pesan, ya pesan daripada Abdurrahman Habannake, tadaburnya ya, saya kira yang paling kuat di sini sih Ustaz Deden. Ya, Iya Ustadz. kanan terkuatnya ini. Jadi misalnya kata beliau, eh, apa tuh di paragraf tentang ini, ayyumarisu da'watihim misla hadal amal
alladzi la yaliqu bi a'immatil muttaqina minal abrari wal muhsinin, gitu ya. Ya, Ustaz. Hendaklah ya mereka senantiasa terus-menerus dalam dakwah mereka seperti Nabi ini. Ya. Jangan sampai kemudian malah terpelanting, terkontaminasi. Ya. Jadi terkontaminasi. Intinya sih lebih kepada integritas sih ayat ini ya. Pesan berikutnya. Jadi ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, jangan mendakwahi terlalu serius dan fokus banget buat mereka yang tidak siap menerima peringatan. 2, apalagi kalau sampai melalaikan yang lagi membutuhkan peringatan. Gitu kan? Yang ketiga, ini jadikan pelajaran ya bahwa jangan sampai cara dakwah ini membuat kamu salah arah. Contohlah Rasulullah dan ya para sahabat itu dalam menentukan skala prioritas al-mad'unya, objek yang kita dakwahi itu.